Halo sobat penggemar MMA, kita kembali lagi untuk membahas masa depan dan perkembangan peta persaingan seni bela diri campuran tanah air. Jika kita mau melihat secara jujur, ambisi petarung kita untuk menembus panggung tertinggi Ultimate Fighting Championship atau UFC, nyatanya masih membentur dinding yang sangat tebal. Realitas di dalam oktagon global terbukti jauh lebih keras dari apa yang kita bayangkan. Sejak bergulirnya musim pertama hingga musim kelima ajang Road to UFC, grafik performa para perwakilan merah putih terus menemui jalan buntu. Teranyar, kita dipaksa menyaksikan kekalahan cepat yang dialami oleh Yudi Cahyadi di ronde pertama. Fakta ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Indonesia jelas masih membutuhkan proses yang sangat panjang, serta evaluasi menyeluruh untuk bisa mencetak-cetak biru atlet lokal yang benar-benar siap bersaing di level internasional. Nah, sobat penggemar MMA, menyusul kepastian bahwa JK Saragih sudah tidak lagi memperkuat jajaran petarung dalam roster resmi UFC, Indonesia praktis kehilangan satu-satunya representasi langsung di oktagon paling bergengsi tersebut. Kendati perjalanannya di UFC harus berakhir, dedikasi JK sebagai pionir pertama yang membuka jalan bagi petarung Indonesia akan selalu dicatat dalam sejarah. Dan harapan saya besar untuk Bilal Hasan. Semoga fighter kedua dari Indonesia bisa bertanding di UFC. Kini, setelah tidak lagi bermain di UFC, JK Saragih secara terbuka menitipkan tongkat estafet harapan besar ini. JK menegaskan bahwa pandangan dan dukungannya sekarang tertuju penuh pada satu nama potensial yang dinilai punya kapasitas paling realistis untuk menyusul jejaknya dan kembali mengibarkan bendera merah putih di UFC. Nama itu tidak lain adalah Bilal Hasan, petarung muda berbakat yang dijuluki The Indo Ninja ini sekarang resmi memikul ekspektasi besar dari publik, sekaligus menjadi figur yang sangat diharapkan oleh JK Saragih untuk melanjutkan perjuangan Indonesia di panggung dunia. Namun, mari kita bedah secara objektif, sobat penggemar MMA. Mengapa Bilal Hasan dinilai punya peluang yang jauh lebih besar? Jawabannya terletak pada perbedaan karakteristik serta lingkungan pembinaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan mayoritas petarung domestik kita. Bilal Hasan beruntung lahir, tumbuh besar, dan menjalani seluruh proses pelatihannya langsung di Amerika Serikat, yang kita tahu merupakan kiblat utama dari industri MMA dunia. Berbeda dengan petarung lokal yang seringkali harus berjuang di tengah keterbatasan fasilitas dan dana, Bilal sejak awal dikelilingi oleh sirkel pelatih papan atas, sistem olahraga modern yang sangat terukur, serta didukung oleh stabilitas finansial yang matang. Dalam industri olahraga modern saat ini, kombinasi antara infrastruktur modern dan sokongan dana yang kuat bukan lagi sekadar bonus, melainkan modal utama untuk melahirkan atlet elit. Variabel inilah yang membentuk Bilal Hasan menjadi petarung yang matang secara taktik, tangguh secara fisik, hingga sukses mendominasi rekor tak terkalahkan di ajang regional Amerika. Menariknya, sobat penggemar MMA, di balik semua fasilitas berkelas internasional tersebut, satu hal yang paling patut kita acungi jempol adalah nasionalismenya. Kendati dibesarkan dalam budaya dan ekosistem barat, Bilal tidak pernah lupa akan akarnya. Di setiap laga yang ia jalani, Bilal Hasan selalu bangga membawa nama dan mengibarkan bendera Indonesia ke dalam arena pertarungan. Hal ini membuktikan bahwa dedikasi serta cintanya terhadap tanah air tetap menyala, meski ia berkembang di belahan bumi yang berbeda. Dengan selesainya era JK Saragih di UFC, Bilal Hasan kini resmi menjadi harapan paling logis bagi masa depan MMA Indonesia di level dunia. Sekarang kita tinggal menunggu, apakah sang Indo Ninja mampu menjawab tantangan besar ini dan segera menembus oktagon UFC dalam waktu dekat. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.